Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arsip Kode. Untuk yang baru pertama kali masuk, mohon maaf, ini saya bolehlah sedikit meminta uluran bantuan Anda, yaitu mengklik subscribe dan like untuk pengembangan eh, channel YouTube ini, karena channel YouTube ini ke depan akan menjadi pembelajaran eh, source apa pembelajaran bahasa pemrograman secara gratis ya, terutama bahasa pemrograman Java. Lalu kenapa saya demonstrasikan untuk ada website juga ya, karena ya barangkali teman-teman ada yang berminat dengan aplikasi yang pernah saya buat gitu. Saat ini saya ingin mendemonstrasikan aplikasi atau source kode eh, penentuan. Ini apa ya, ini lebih tepatnya ini untuk menentukan rute tercepat untuk meminimalisir biaya menggunakan apa namanya, logika atau apa ya istilah ini, saya lupa namanya, algoritma genetika. Jadi menggunakan algoritma genetika ini kebetulan eh, ada orang yang minta gitu ya, jadi rekan kita yang minta untuk algoritma genetika ini. Jadi lebih tepatnya ini aplikasi atau source code penentuan rute untuk meminimalisir biaya dengan metode algoritma genetika. Nah, saya mensimulasikannya dalam satu buah apa namanya, toko online gitu ya, yang produknya itu hanya satu produk, bukan satu produk, apa, satu jenis ya. Jadi yaitu di sini air minum ya, dengan ukuran yang satu dus atau piece, supaya sesuai dengan kasus yang akan kita lakukan gitu ya. Oke, tampilan untuk awal yaitu sebelumnya saya mau kasih tahu dulu bahwa ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP natif ya. Oke, langsung saja. Di sini ada menu-menunya. Untuk menu awalnya ada registrasi, login, ada tentang King Data Group, profile, produknya. Ini produknya ada, aku ada dua produk, Leo dua produk, satu produk, dan bisa ditambah melalui form admin. Ini cara pendaftarannya. Oh sorry, cara pemakaian. Ini kontaknya. Ini hanya sebagai apa ya? Ya, tampilan website aja umum gitu ya. Tapi sebetulnya untuk prosesnya bukan di sini. Oke, saya tunjukkan dulu di bagian adminnya, dashboard administratornya. Saya sign out dulu. Bagian dashboard administratornya. Oke, saya login admin di sini ya. Admin. Oke. Nah, ini saya login admin. Nah, di sini ada dashboard yang menampilkan status order baru. Di sini juga ada status pesan masuk yang melalui di sini ya, kontak kami. Master data, ini perusahaan, ini nama perusahaannya. Lalu di sini ada master kendaraan. Untuk menambah kendaraan bisa ditambah melalui sini. Nah, ini nama jenis, misalnya apa gitu ya. Oh, sorry, kendaraan. Bisa diedit. Nah, di sini ini yang terpenting yang ini ya. Pengguna ini, untuk pengguna ini hanya pengguna saja. Saya rasa sih nggak perlu ini. Ini brandnya. Ini brand yang tampil di bagian ini. Bisa ditambah juga brandnya. Ini produknya yang ya ini tampilnya di sini. Ini bisa ditambah juga produknya. Jadi nama produk, pilih brandnya. Nah, ini brandnya melalui yang ini sudah muncul otomatis.
produk baru ya, harga beli berapa, harga jual berapa, stok berapa, satuan berapa, deskripsinya apa. Lalu di sini ada master pelanggan. Master pelanggan ini tambahnya itu melalui form registrasi sini. Melalui form registrasi. Lalu di sini ada data penjualan atau order. Nah, ini data order yang saat ini berjalan, dan ini untuk penentuan rutenya atau algoritma genetikanya. Ini algoritma genetikanya. Oke, saya simulasikan satu-satu. Nah, ini saya contohkan satu saja cara penginputannya, karena cara penginputannya hampir seluruhnya sama. Misalnya di sini saya tambahkan mobil jenisnya apa ya? Mobil apa namanya? Carry misalnya gitu ya. Carry gitu aja lah. Nomor polisinya misalnya B 567 CKS misalnya gitu. Daya angkutnya saya set 20 atau ya 20 lah. Statusnya on atau off. Oke, saya jelaskan sedikit. Nah, ini langsung carry. Di sini ada ya. Kalau untuk edit ya tinggal diedit aja. Mau di on kan atau di off kan, atau mau dirubah daya angkutnya. Kenapa mesti ada daya angkut? Ya, karena untuk namanya kita misalnya contoh mau ngangkut barang, mobil ini muatnya berapa sih? Nah, kenapa produknya itu saya buat satu jenis atau sejenis, misalnya air, karena satuannya setnya dus gitu ya. Seolah-olah ini saya buat dus, satu dus, dan satu dus itu saya simulasikan untuk penyelesaiannya, penyelesaian pengantarannya itu dalam satu dus itu 5 menit. 5 menit ya, kalau dijamkan ini 5 menit. Nah, dalam 5 menit itu apa namanya, bisa di set ulang, artinya bisa di custom sesuai dengan request gitu ya. Dan semua yang ada tampil saat ini juga bisa di custom sesuai dengan kebutuhannya. Jadi cara penginputan seperti itu. Tinggal kalau mau edit ya tinggal diklik edit ini, misalnya ini kan 20, saya edit jadi 10 misalnya gitu ya. Simpan. Nah, ini jadi 10, saya off misalnya, ya saya off. Misalnya saya off, ya saya off. Kalau di off ini maksudnya kendaraan ini tidak beroperasi ya. Jadi nanti waktu proses pencarian data rute terpendek itu atau memproses apa namanya pemesanan itu hanya menggunakan 2 mobil ini. Gitu. Nah, kalau hapus ya tinggal klik ini aja hapus. Oke, saya simulasikan kita mau daftar baru. Nah, ini untuk memasukkan apa namanya pelanggan. Nama agen misalnya agen 5 misalnya gitu. Nama pemilik saya buat saya pemilik 5 gitu ya. Biar gampang saya. Alamatnya misalnya ini misalnya Jalan Pekalongan. Nah, ini saya set misalnya di sinilah misalnya ini saya simulasikan aja di sini ya. Saya simulasikan di sini. Tek. Nah, di sini waktu saya klik ini dia mau koordinatnya secara otomatis berubah. Nah, ini saya rubah, misalnya saya klik sini. Nah, koordinatnya langsung berganti. Kenapa alamatnya tidak muncul secara otomatis? Ya, karena ini gratisan. Kalau mau berbayar bisa langsung muncul. Begitu ya. Jadi fitur, nggak tahu ini fitur map yang sekarang ini yang gratisan ini nggak bisa muncul langsung alamatnya. Dia prosesnya berbayar kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, tapi yang setahu saya itu yang untuk memunculkan alamat secara langsung waktu kita klik itu berbayar fiturnya saat ini. Belum lama ini kok. Oke, klik pada di peta untuk mendapatkan koordinat lokasi. Jadi kita wajib ngeklik petanya di mana posisinya untuk menentukan titik koordinatnya. Lalu kemudian di sini saya buat nomor telepon 5615. Emailnya misalnya saya buat pemilik 5 juga biar gampang.
Nah, jam layanan buka maksudnya di sini adalah jam berapa dia buka toko. Nah, ini saya buat 0831, tutupnya saya buat 2331, itu aja udah ya. 2331. Oke. Jadi jam buka si pelanggan ini bukanya jam berapa sih waktu kita bisa nganterin gitu ya. Waktu kita nganterin. Nah, ini di sini username-nya saya buat pemilik 5. Passwordnya juga saya buat pemilik 5. Biar gampang aja saya. Daripada saya harus ngapalin username kan. Nah, ini kita masukkan B72A59. Oke, kirim. Mohon maaf prosesnya agak sedikit terganggu karena saya sedang compile data ya. Nah, ini jadi lumayan berat ini saya. Nah, ini sekarang sudah registrasi sudah berhasil. Silakan login untuk menggunakan akun Anda. Nah, sekarang login sebagai pemilik 5. Sebetulnya udah banyak sih yang saya buat. Nah, ini supaya untuk simulasi aja. Pemilik 5. Oke, saya login. Nah, di sini sudah login sebagai pemilik 5. Nah, di sini ada edit akunnya. Kalau mau dirubah alamatnya gitu ya. Kalau mau merubah alamat, lalu history belanjanya, nah ini belum ada karena kita baru bikin. Nah, kita mau belanja misalnya, kita mau belanja ini, kalau detail itu ya kita lihat detailnya. Ya seperti kita belanja toko online bahas biasa, masuk keranjang. Kita buat di sini misalnya 30 atau jangan terlalu banyak lah, 15. Saya enter. Nah, saya enter langsung 330. Misalnya saya mau belanja lagi, misalnya saya mau ini, langsung saya masukin keranjang aja. Di sini saya buat 10. Oke, saya enter langsung 210. Nah, ini totalnya. Oke, kita selesai check out aja. Selesai belanja, data pembeli ini kita sesuai dengan yang kita input tadi waktu registrasi. Ini total belanjanya, belum termasuk ongkir ya, proses order. Sebetulnya ini simulasi ini tidak begitu penting ya di aplikasi ini karena ini hanya untuk penerapan di dunia nyata gitulah ceritanya. Jadi bagaimana sih algoritma genetika ini diterapkan dalam suatu bidang usaha gitu ya. Oke, setelah kita order, kita logout dulu. Sekarang kita masuk ke bagian administratornya. Ini supaya sessionnya tidak berulang. Saya masuk ke adminnya. Saya login sebagai admin. Loginnya 1 ya ini. Nah, ini ada order baru, total tagihannya 755 gitu ya. Ya, pemilik 1, 2, 3, 5 gitu. Nah, di sini di master data penggunanya juga tadi bertambah. Oh, sorry, yang pelanggan. Nah, di sini ada pemilik 5. Oke ya. Lalu kemudian ini data penjualan. Nah, ini kita kalau mau lihat ya. Nah, ini detailnya dia. Tadi beli apa aja. Ini tadi transaksinya, order. Nah, ini saya rasa nggak begitu perlu karena yang kita perlu ya mungkin ini ya. Ini data yang akan dikirim atau yang melakukan proses algoritma genetikanya ya ini. Lalu di sini ada rute terpendek. Nah, ini kita mulai memproses data algoritma dari genetikanya. Ini mencari rute terpendek untuk menentukan biaya terendah ya. Nah, kita bisa tentukan di sini. Kita mau hanya memproses satu saja atau semua tujuan. Katakanlah saya mau memproses 3 tujuan dari 4 order. Gitu ya. Dapatkan rute. Nah, ini memproses datanya. Jadi tadi kan pemilik agen pemilik 5 ini ada beberapa ini ya, produk gitu ya. Nah,
ini hasil rekapitulasinya. Nah, ini rute yang ditentukan. Rutenya muncul. Ini dari mana aja, dari mana. Jadi mana yang terbaik yang harus kita kunjungi dulu gitu ya. Nah, ini rekapitulasi kendaraan. Nah, kendaraannya yang berjalan ini ada kendaraan karena tadi kita kan buat 3 master kendaraan tapi yang satu kita off kan ya. Jadi yang jalan cuma 2 kendaraan. Nanti saya on kan supaya untuk simulasi juga. Nah, trip ini maksudnya 4 kali ini. Nah, karena kuantiti barangnya banyak dan muatan si mobil ini misalnya tadi muatannya 10 sedangkan misalnya ini 10, ini 5 muatannya. Nah, dia udah ngangkut 10, dia udah ngangkut 5, ternyata barangnya masih ada. Dia kan otomatis balik lagi ke stand untuk mengirim ulang kan gitu. Nah, ini bolak-balik dia berarti mobil ini 4 kali, truk ini 3 kali balik. Jarak yang ditempuh sama dia totalnya ini. Waktunya ini, kuantiti yang diangkut ini. Total kuantiti angkutnya. Nah, ini rekapitulasi pelanggannya. Dia sampai, tunggu, mulai, selesai, sampai penalti. Nah, saya jujur saya nggak begitu paham tentang algoritma genetika ini. Tujuannya untuk apa, tapi yang jelas ya untuk usaha ini ya seperti ini jadinya. Jadi kita menentukan rute mana dulu yang lebih baik kita kunjungi supaya kita meminimalisir biaya gitu ya. Yang pastinya biaya dan waktu juga gitu ya. Nah, ini output prosesnya. Nah, ini proses GA-nya untuk misalnya menentukan populasi awal dari kromosom, ini kelihatan di sini. Fitnessnya, lalu seleksi. Nah, ini sampai menemukan sampai generasinya tidak terbatas hingga final rute akhirnya ini. Gitu. Dia sampai menemukan rute yang terbaik adalah ini dari penentuan kromosom-kromosomnya. Ini prosesnya. Ini proses yang keluar dari semua datanya itu prosesnya di sini. Gitu ya. Oke, bagaimana kalau kita coba lo yang sudah diproses bagaimana kan gitu ya. Yang sudah diproses bagaimana? Tidak saya hapus. Karena ini prinsipnya untuk menghitung bukan untuk menyelesaikan order ini. Jadi si order ini hanya untuk simulasi saja. Jadi saya tidak menyelesaikan order misalnya sudah diantar terus order status pesanan selesai gitu. Enggak saya proses seperti itu, tapi kalau memang mau dibuat seperti itu bisa. Karena prinsipnya ini bisa di customize ya. Jadi tidak beku seperti ini masih bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita ke master kendaraan. Kita aktifkan kendaraan yang satunya tadi. Oops, sorry. Kok ini? Kita ke sini. Kita on. Simpan. Oke, on ya. Kita buat rute lagi. Oke, kita anggaplah saya mau memproses semuanya ya. Mau memproses semuanya. Proses atau dapatkan rute. Oke, dia sedang menghitung. Yap, sudah dapat. Proses menampilkan. Iya, dapat sudah. Jadi ada 5 yang tujuan yang kita harus kunjungi. 5 tujuan karena tadi 5 pelanggan. Nah, ini alur kita harus kemana aja, total waktunya berapa menit gitu ya. Walaupun di sini juga sudah ada. Nah, mobilnya sudah ikut, jadi tripnya mulai berkurang di sini. Mulai berkurang gitu loh. Lah terus logikanya bagaimana? Yang diambil oleh sistem yaitu mobil yang muatannya paling besar terlebih dahulu. Jadi muatan lebih terbesar lebih dahulu di bagian sini di master kendaraan ini ada muatan lebih besar diambil dulu, lalu ke yang lebih sedikit prosesnya begitu. Nah, jadi terurai lah ini. Jadi dia cuma 3 kali trip, 2 kali trip, ini 2 kali trip, total kuantitinya sekian, total muatannya berapa gitu. Nah, lalu bagaimana dengan proses yang trip dan layanan menit ini? Nah,
Total trip dan layanan itu maksudnya begini. Tripnya itu total dari jaraknya, total waktu yang ditempuh oleh si kendaraan. Layanan menitnya, misalnya karena kan di awal tadi saya bilang bahwa satu dus saya anggap melayaninya itu 5 menit. Jadi, jika barangnya kuantitinya 20, maka saya kalikan dengan 5 menit. Atau misalnya 10, saya kalikan dengan 5 menit. Misalnya jadi 50 menit, ya total trip, waktu trip misalnya 101 ditambah dengan total quantity layanannya menjadi trip dan layanan dalam menit. Gitu. Jadi total pelayanannya waktu ke agen pemilik 5 ini berapa lama? Gitu ya. Ini total waktunya yang di sekali jalan misalnya gitu ya. Ini kan akumulasi dari berapa kali balik. Nah, di sini rincian bolak-baliknya. Nah, ini kan 3 kali, ini 1 2 3 kan gitu. 1 2 3. Nah, ini 2 kali balik gitu ya. Oke, dan ini juga keluar output proses GA-nya sampai penentuan kromosom hingga rute finalnya. Oke, mungkin penjelasannya cukup di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika teman-teman yang berminat dengan source code ini bisa menghubungi di deskripsi. Nomor telepon saya ada di deskripsi. Dan ingat, aplikasi ini atau web-based ini dikembangkan dengan PHP natif, masih bisa dikembangkan tidak melulu seperti ini. Artinya karena kenapa saya buat seperti ini, karena kebetulan requestnya seperti ini. Jadi masih bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang mau mengembangkan ini. Lebih tepatnya sih ini untuk tugas akhir, skripsi begitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.